Hai semuanya, balik lagi di Warga. Kali ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 215 sampai 217. Di sini, kita akan diperlihatkan pertarungan epik antara para spesies terkuat dan juga bangkitnya dewa penghancur Asura. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di saat Guy, Chloe, dan Velzard bertarung, tiba-tiba sebuah meteor merah tua telah menghancurkan White Ash Place yang merupakan istana Guy Crimson. Orang yang menghancurkan kastil tersebut adalah Scourge Dragon Felgreen. Felgreen merasa orang yang membunuh Rudra telah mengendalikan Velzard. Felgreen berencana untuk membuat Velzard sadar. Felgreen berkata, "Oi Guy, aku akan menghadapi Velzard. Dan untuk kau Chloe, Raja Iblis Rimuru sangat mengkhawatirkan dirimu. Lakukanlah yang terbaik untuk bertahan hidup. Jika kau mati di sini, Raja Iblis Rimuru pasti akan mengamuk dan menghancurkan segalanya. Dan kau kakak, apa kau sungguh percaya penipu yang mengaku dirinya Velda adalah kakak kita yang sebenarnya? Kau sungguh-sungguh menyedihkan." Velzard pun sangat marah. Dan dengan demikian, bentrok antara dua True Dragon pun dimulai. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka saling berbenturan. Kemampuan Felgreen adalah dalam hal percepatan, sedangkan Velzard adalah sebaliknya, yaitu perlambatan. Kekuatan mereka yang berlawanan telah menetralkan serangan masing-masing. Bahkan, waktu yang sebelumnya terhenti, kini telah mengalir kembali. Pertarungan antar spesies terkuat itu pun sangat luar biasa. Di sisi lain, Rimuru bersama Diablo telah bersembunyi dan mengamati situasi peperangan di berbagai tempat. Terlihat situasi di ibu kota Ingrasia telah menjadi cukup serius. Rimuru kemudian memberi perintah kepada Diablo untuk mengirimkan bantuan. Diablo menjawab, "Tolong serahkan padaku Rimuru sama." Diablo kemudian memberi perintah kepada Moss untuk mengirimkan bawahannya. Dan setelah itu, tiba-tiba waktu telah berhenti. Ciel mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar ini adalah ulah dari Velzard. Rimuru bertanya kepada Diablo, "Apakah kau mampu bergerak bebas di saat waktu berhenti, Diablo?" Diablo menjawab, "Kufufufu, tentu saja Rimuru sama. Mungkin masih mustahil bagi Benimaru, tapi Zegion pasti juga mampu melakukannya." Rimuru pun merasa perkembangan bawahannya telah tumbuh sangat pesat. Rimuru saat ini telah mengkhawatirkan Chloe dan ingin pergi ke sana. Namun, Ciel melaporkan bahwa Felgreen tampaknya telah memasuki pertempuran di sana. Segera setelah itu, waktu yang berhenti mulai mengalir kembali. Rupanya, Felgreen telah menetralisir dunia yang berhenti. Hasil laporan dari Moss, Felgreen sama telah memulai pertempuran dengan Velzard sama. Keduanya dalam mode naga. Tampaknya menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Diablo berkata, "Kufufufu. Bahkan untuk orang sepertiku, ini adalah situasi yang berbahaya." Rimuru juga merasa bahwa itu sangat berbahaya. Pada saat itu, dengan sihir pengintai yang telah diproyeksikan, Rimuru telah melihat keadaan Sion dan Ruminas telah terdesak. Rimuru terlihat begitu panik, namun Ciel berkata, "Tenang tuanku, situasi masih dalam kendali." Di sana terlihat rencana Ruminas untuk membunuh Dagruel dengan satu serangan terkuatnya telah dibatalkan. Serangan Sion bahkan tidak bisa menyentuh Dagruel. Sion terluka parah akibat serangan balik Dagruel. Meski begitu, Sion terus berdiri dan menantang Dagruel berkali-kali. Karena situasi yang sangat tidak menguntungkan, pada saat itu, Seven Celestial Sages telah mempersiapkan portal untuk Ruminas melarikan diri. Namun, Ruminas mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarikan diri. Ruminas percaya Rimuru akan mengirimkan bantuannya lagi. Dan tiba-tiba, Dagruel pun melancarkan serangannya ke arah Ruminas. Sebelum tinju Dagruel mencapai Ruminas, waktu telah berhenti karena Velzard.
Dan seketika itu juga muncullah Veldora di depan Ruminas. Serangan Dagruel telah ditangkap oleh Veldora. Kuahahaha, aku telah tiba. Di saat waktu telah terhenti, Ruminas tidak mampu bergerak. Dia telah membeku terdiam dan hanya bisa mendengarkan percakapan Veldora dengan Dagruel. Di dalam waktu yang terhenti, yang mampu bergerak bebas hanyalah Veldora dan Dagruel di sana. Jika Veldora tidak datang membantu, sudah dipastikan bahwa Ruminas akan dalam bahaya. Namun, Ruminas merasa kesal karena dirinya kini telah ditenangkan karena kedatangan Veldora. Dan pada saat Veldora ingin menghadapi Dagruel, Sion dengan penuh luka di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Sion pun berkata, "Veldora sama, orang itu adalah mangsaku. Maukah kamu menyerahkan dia kepadaku?" Veldora menjawab, "Tentu saja. Kalau begitu, aku akan meminjamkan sedikit kekuatanku untukmu." Sion pun berterima kasih kepada Veldora. Setelah energi Veldora mengalir pada Sion, luka-luka Sion telah sembuh seketika. Dengan unik skill chef-nya, Sion telah melampaui hukum dunia. Meskipun dunia telah terhenti, Sion telah mendapatkan otoritas untuk bergerak di dunia yang beku ini. Dan tiba-tiba terdengar suara dari Ciel. Individu bernama Sion telah mendapatkan skill ultimate Tryon King Susanoo. Dan telah berevolusi menjadi High Grade Divine Monster Spirit, makhluk yang berspesialisasi dalam pertempuran fisik, memiliki regenerasi yang tak terbatas, dan memiliki serangan yang mampu menghancurkan jiwa musuh. Sion telah berevolusi menjadi sesuatu yang disebut musuh alami dari makhluk spiritual. Dan pada akhirnya, di dunia di mana waktu yang telah terhenti, pertarungan Sion dan Dagruel pun dimulai. Sion kini telah larut dalam amarahnya. Itu karena selama ini Sion tidak mampu bersaing sama sekali di hadapan Dagruel. Sion dengan sekuat tenaga melepaskan tebasan pedangnya ke arah Dagruel. Dagruel pun menahan serangan itu dengan kedua tangannya hingga tanah yang dia pijak hancur tenggelam. Dagruel pun tidak akan mengalah dan mengerahkan kekuatannya hingga mendorong pedang Sion. Meskipun tebasan Sion mengenai Dagruel, Dagruel tidak terluka sedikit pun. Itu karena tubuh Dagruel terlalu kuat. Keduanya terus bertukar antara pedang dan tinju mereka yang sangat luar biasa. Pertarungan mereka pun terjadi sangat sengit. Meskipun Dagruel belum memiliki skill ultimate, tapi Dagruel sendiri adalah sesuatu yang bisa disebut ultimate. Itu karena keberadaannya hampir setara dengan True Dragon. Bahkan, tinjunya dapat menyebabkan badai kehancuran. Tapi, kekuatan itu tidak bisa dia keluarkan karena waktu di dunia telah terhenti. Veldora yang mengamati situasi di sana berkata kepada Sion dengan telepatinya, "Oi, Sion, aku tidak tahu berapa lama waktu akan berhenti. Tapi yang pasti, peluangmu untuk menang hanya mungkin di dunia di mana waktu yang telah terhenti kali ini. Ketika waktu mengalir, Dagruel akan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya." Sion pun berterima kasih kepada Veldora untuk informasi yang berharga itu. Keberadaan Dagruel sendiri sudah seperti fenomena supranatural. Dia memiliki pertahanan yang sangat keras, memiliki skill penghancur senjata, memiliki kekebalan terhadap sihir, dan masih banyak lagi kemampuan yang dia miliki. Melawannya secara langsung itu seperti bunuh diri. Tapi, karena pedang Sion yang sudah mencapai tingkat mitos dan skill ultimate Tryon King Susanoo yang dapat memanipulasi hukum sebab akibat, Sion mampu mengimbangi kemampuan Dagruel. Sion kemudian meningkatkan kecepatan tebasannya ke arah Dagruel. Tapi, Dagruel mampu memblokir serangan itu dengan tangan kosong. Dan sebaliknya, kedua belah pihak saling memblokir serangan masing-masing. Sion juga telah mengaktifkan skill minus breaker. Dengan pedangnya, Sion mampu menyerap energi musuh menjadi miliknya. Namun tiba-tiba, waktu telah kembali mengalir. Keseimbangan itu sepertinya akan runtuh seketika. Dagruel menjadi yakin akan kemenangannya. Ia sekarang mampu melepaskan kekuatan super yang memberinya julukan gempa bumi. Dagruel kemudian melepaskan serangan yang sangat luar biasa kepada Sion. Tanah berguncang, badai meraung, dan kilat menyambar. Dan seperti yang dikatakan Veldora, peluang Sion untuk menang telah habis.
Itu adalah serangan yang sangat dahsyat. Bahkan dengan skill ultimate Lion King Susanoo, membatalkan serangan itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Itu karena perbedaan energi mereka sangatlah jauh. Energi Dagruel sangatlah luar biasa. Namun, di sini Sion menyadari bahwa dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan itu. Jadi, dia membuang semua pertahanannya dan akan memfokuskan semua kekuatannya dalam serangannya. Sion kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan pedangnya ke arah Dagruel. Serangan Dagruel juga telah dilepaskan. Tepat setelah itu, sensasi rasa sakit yang terbakar yang belum pernah dirasakan dalam beberapa milenium telah mencapai otaknya. Serangan terakhir Sion mampu mencapai kesadaran Dagruel dan telah melukai tubuh kerasnya. Di satu sisi, Sion telah menerima kehancuran dari serangan super Dagruel dan telah diambang kematian. Namun, terdengar suara yang berkata, "Bangkitlah Sion." Sion yang seharusnya binasa dibawa kembali dari jurang kematian oleh skill ultimate Lustful King Asmodeus dari Demon Lord Ruminas. Ruminas telah terbebas setelah waktu mengalir kembali. Sion kemudian berterima kasih kepada Ruminas. Sion percaya bahwa Demon Lord Ruminas pasti akan menghidupkannya kembali jika dia terbunuh. Ruminas berkata, "Kau bodoh, kau benar-benar percaya kepadaku." Sion menjawab, "Tentu saja, aku percaya kepadamu Demon Lord Ruminas." Dan sejak saat itu, mereka pun mulai menjadi teman baik. Veldora berkata, "Kuahahaha, Anda melakukannya dengan sangat baik, Sion." Namun, betapa mengejutkannya, Dagruel telah bangkit kembali. Dengan sangat deras, darah mengalir turun dari kepalanya. Dagruel pun memuji Sion karena berhasil melukainya. Saat melihat Dagruel bangkit, Veldora berkata, "Sion, kau istirahatlah. Seperti yang aku pikirkan, hanya aku yang bisa menjadi lawannya." Veldora pun maju menuju tempat Dagruel berada. Veldora berkata kepada Dagruel, "Ayo kita akhiri pertempuran ini." Dagruel tertawa dan berteriak, "Saudaraku Fen dan Grisword, datanglah kepadaku. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya." Dagruel, Fen, dan Grisword telah melepaskan segelnya dan bersatu menjadi Tri Tunggal, 3 dalam satu tubuh, hingga memiliki energi sihir yang tak terbayangkan. Itu adalah dewa kehancuran dari zaman mitos, Dewa Asura. Veldora berkata kepada Sion dan yang lainnya supaya untuk mencurahkan segalanya untuk mempertahankan penghalang. Ini adalah pertempuran mitos. Kalian semua adalah saksi dari pertempuran yang hebat ini. Sion dan yang lainnya langsung mengerti dalam satu pandangan bahwa ras Titan atau raksasa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh mereka. Veldora berkata kepada Dagruel, "Apakah itu wujudmu yang sebenarnya? Aku akan mengalahkanmu dengan semua yang kumiliki." Veldora kemudian berubah ke dalam mode naganya. Dan dengan demikian, pertarungan antara dua makhluk mitos itu pun telah dimulai. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.